Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Rembang, khususnya Bapak Ibu dari Komisi Usia Lanjut GKI Rembang. Pada sore hari ini, Senin, tanggal 24 Agustus 2020, saya, Pendeta Albert, bersama dengan Tante Kip dan juga Bapak Dedi di rumah ini, kami bersama akan mengadakan mesbah keluarga dari keluarga Tante Kip saat ini. Bagi Bapak Ibu Kul atau anggota jemaat yang lainnya yang menyaksikan streaming ini dapat mendukung dalam doa dan juga berserta di dalam ibadah atau mesbah keluarga ini ya. Saya sudah siapkan liturgi. Kami akan bersama memulai mesbah keluarga ini dengan memuji Tuhan. Ya, mari Tante Kip dan Pak Dedi kita memuji Tuhan yang A. Segala puji syukur. 3, 2, 1. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita bersama berdoa di dalam pembukaan ini. Tuhan, kami bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas segala anugerah, berkat dan rahmat yang terus Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Secara khusus anugerah-Mu, berkat-Mu boleh kami terima ketika kami boleh berjumpa bersama di rumah keluarga Tante Kip pada sore hari ini. Dan di dalam mesbah keluarga ini kami bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mohon penyertaan dan tuntunan Roh Kudus agar mesbah keluarga ini sungguh dapat menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi Tante Kip, bagi Bapak Dedi putranya, dan bagi kami semua yang ikut serta melalui streaming ini. Kami serahkan Tuhan jalannya mesbah keluarga ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, termasuk ketika kami saat ini juga akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita menyanyikan, merenungkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu yang C. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, nanti kita belajar ya. Nanti dibantu sama Pak Dedi ya. 3, 2, 1. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mulai yang dari waktuku bimbang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di depanku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tante Kit dan Pak Dedi, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yeremia. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Melalui firman Tuhan ini, firman Tuhan mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama, Tuhan senantiasa merancangkan kehidupan dan masa depan kita penuh dengan damai sejahtera. Ya, jadi kita hidup di dunia, mulai kita dari embrio ada di kandungan ibu kita masing-masing, sampai kita lahir dan terus bertumbuh dewasa, dan sampai Tante Kit berusia 75 tahun. Luar biasa anugerah Tuhan, ya. 75 tahun kasih karunia Tuhan, anugerah, berkat dan rahmat Tuhan senantiasa dinyatakan, dicurahkan di dalam kehidupan Tante Kit, orang tua kita, dan juga kepada saya yang usia 36 dan Pak Dedi 45 tahun masing-masing, ya. Ya. Pak Bu Lulu usia berapa? Anak yang perempuan Bu Lulu? Lupa. Ada 40-an juga. 77. Berarti 43. Yang di Lasem Bu Lili? 72. 48. Jadi yang pertama, anak yang pertama Bu Lili di Lasem, yang kedua Bapak Pak Dedi 45, terus Bu Lulu 43. Ya, kita semua sudah dirancangkan oleh Tuhan hidup dan hidup penuh dengan damai sejahtera. Tadi kita baca demikian, firman Tuhan tegaskan kepada kita. Ya, rancangan hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya
ketika kita lahir di dunia ini, maka sesungguhnya perjalanan hidup kita hingga sekarang itu penuh dengan ancaman, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Ya, kita tahu ya, ada banyak persoalan yang kita alami sepanjang hidup kita ya. Sakit, gitu ya, lalu kemudian gagal, kita punya masalah keluarga, masalah di dalam pekerjaan atau ekonomi, masalah atau pertengkaran di dalam rumah tangga, ya. Banyak persoalan yang kita alami, ditambah lagi sebenarnya ada ancaman yang selalu mengintai kita, ya, yaitu kecelakaan. Ya, kecelakaan dalam banyak hal. Ya, kecelakaan yang mengancam nyawa kita, mengancam kesehatan kita. Bukankah virus corona mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya penuh dengan ancaman. Ya, virus ya tidak terlihat. Virus corona itu tidak terlihat. Seperti virus yang lain tidak terlihat. Dia begitu kecil, ya. Tetapi dia ketika masuk ke dalam tubuh seseorang dalam kondisi yang lemah, ya, dalam kondisi rentan, maka virus itu, corona ataupun virus yang lain, akan merusak sel-sel tubuh kita. Ya, kalau tidak cepat ditangani, lewat. Kita mendoakan para tenaga medis di Rembang maupun di Indonesia, bahkan di dunia, agar mereka dipakai Tuhan untuk menolong setiap pasien yang terkena virus corona, agar mereka bisa selamat dari ancaman kematian. Ya, karena virus itu tidak terlihat, tapi begitu mengancam. Yang lainnya, bakteri, kuman, ya. Kenapa kita sakit perut? Oh, ternyata kita habis makan yang kotor atau sudah basi, ada kuman, ada bakteri. Oh, ternyata tangan kita ketika kita makan, tangan kita kotor, ya. Atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kita mengalami sakit. Lalu kemudian ancaman-ancaman yang lainnya, ya, ancaman kita mengalami kegagalan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Nah, semuanya itu sebenarnya berada di dalam naungan Tuhan. Ya. Setiap anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, maka kita anak-anaknya akan diberikan perlindungan, diberikan pertolongan, sehingga kita tidak dikuasai oleh ancaman ataupun hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Tetapi kita dilindungi Tuhan, kita disertai Tuhan, ditolong dan diselamatkan Tuhan, sehingga kita boleh ada hingga pada saat ini. Usia Tante tadi 75 tahun, luar biasa sekali. Ya, Tante Kit walaupun tadi jalan berdiri dan berjalan tidak bisa seperti dulu, tetapi Tante Kit masih punya kekuatan untuk berdiri. Ya, masih punya kekuatan untuk melangkah beberapa langkah, gitu ya. Beraktivitas mulai dari bangun sampai sore hari ini, ada aktivitas yang Tante Kit lakukan. Semuanya itu merupakan bukti nyata bahwa rancangan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan Tante Kit. Rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan itu selalu dinyatakan bagi saya, bagi Pak Dedi, bagi keluarga Ibu Lulu, keluarga Ibu Lili, dan kita semua sebagai jemaat GKI Rembang, khususnya anggota usia lanjut. Rancangan damai sejahtera Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Karena itu, jangan kita lepas dari rancangan Tuhan. Jangan kita menyimpang dari rancangan Tuhan. Jangan kita melawan atau memberontak terhadap rancangan-rancangan Tuhan itu. Ya. Dalam bentuk apa? Ya, kita melakukan segala sesuatu sesuka hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, ya wes kita lakukan. Itu yang kuinginkan, itu yang kupikirkan. Padahal apa yang kita lakukan itu berdasarkan pikiran dan hati kita itu ternyata tidak sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Itu bisa membahayakan kita dan bisa merugikan orang lain misalnya. Ya, seperti ini contohnya.
keinginan kami mengundang anggota pool yang lain supaya kita bisa rame-ramean di sini, seru-seruan, ya. Kita sudah lama tidak ketemu, kita bisa melepas rindu bersama-sama di rumah Tante Kip ini. Tetapi ternyata rancangan Tuhan di tengah pandemi ini, ya, kita harus waspada, ya. Tante Kip usia rentan, kami orang dari luar, ya, punya resiko kami menularkan Tante Kip, ya, dan kami juga bisa menjadi orang yang tertular dari luar sana. Kami kan dari rumah keluar, kami bisa punya resiko tertular, sehingga hal seperti itu harus kita waspadai, ya. Rancangan Tuhan diberikan ketika kita punya hikmat, ketika kita punya pemahaman. Kalau kita inginnya begini, tapi ternyata resikonya begini, maka kita harus bijaksana. Nah, kita tidak boleh melakukan sesuai keinginan kita. Kita belajar berhikmat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini? Kita saat ini kita bisa berjumpa. Ya, saya mewakili KUL, mewakili jemaat GKI Rembang, hadir di tengah keluarga Tante Kip. Kita bisa saling menyapa, kita bisa memuji Tuhan bersama, kita bisa saling menguatkan di dalam firman, di dalam doa, ya. Kita bisa saling memberi semangat, ya, Tante Kip daripada dia, bahwa kita atau keluarga Tante Kip tidak sendirian menghadapi dinamika kehidupan. Ada Tuhan dan ada kita semua sebagai saudara seiman. Walaupun kita harus jaga jarak, tetapi hati kita tetap menyatu. Hati kita saling mengingat, saling ingat, dan kita saling mendoakan. Ya, saya sengaja membuat streaming supaya yang lain bisa ikut menyaksikan, ikut mendukung di dalam doa. Ya, mendoakan Tante Kip supaya Tante Kip selalu semangat, selalu bersukacita. Tante Kip tidak boleh menyerah, tidak boleh dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Tante Kip justru bisa menjadi berkat bagi Pak Dedi, bisa menjadi berkat bagi anak-anak yang lain, bagi cucu-cucu, ya, menjadi berkat bagi tetangga, Tante Marta dan lainnya, gitu ya. Jadi hal seperti ini adalah bentuk nyata rancangan Tuhan, adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Kita hadir di sini karena kita mau merasakan damai sejahtera Tuhan. Ya, kita terus gunakan, kita terus pelihara damai sejahtera itu dalam keseharian kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bukan hanya rancangan damai sejahtera bagi hidup kita sekarang, tapi bahkan Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, masa depan yang pasti tidak akan mengecewakan kita, tidak akan merusak dan menghancurkan masa depan kita. Bukanlah masa depan yang suram. Orang anak muda bilang madesu, masa depan suram, gitu ya. Masa depan kita bukan masa depan yang suram, bukan masa depan yang kelam, bukan masa depan yang menghancurkan kita. Justru masa depan kita yang dirancangkan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Kita percaya masa depan kita akan jauh lebih baik, jauh lebih indah dari kehidupan kita saat ini. Kehidupan kita saat ini seharusnya jauh lebih baik, jauh lebih indah dari kehidupan kita sebelumnya, dari hari-hari yang sebelumnya. Begitu seterusnya. Semakin ke depan, hari-hari kita adalah hari-hari yang semakin baik, semakin indah. Ya, karena rancangan Tuhan akan dinyatakan semakin sempurna. Ya, sekarang ini sedang dikerjakan. Tuhan sedang bekerja bersama dengan kita. Kita merasakan damai sejahtera, tapi belum sempurna. Ya, masih ada keterbatasan, kelemahan, pergumulan. Tapi nanti sampai akhir hidup kita, ya, sampai masa depan yang sudah Tuhan siapkan itu kita gapai, maka itu akan menjadi damai sejahtera yang sempurna. Tidak ada lagi celah, tidak ada lagi kelemahan, keterbatasan. Terlebih lagi di surga nanti, gitu ya. Jadi masa depan kita itu menjadi sebuah proses yang menyempurnakan damai sejahtera Tuhan. Karena hari depan kita lebih baik, lebih berharga, lebih indah. Nah, jadi dua hal itu yang mau kita selalu ingat, mau selalu kita syukuri, dan mau selalu kita jaga, kita pelihara, ya, dengan kita hidup di dalam Tuhan.
terus berdoa Tante Kit. Walaupun belum bisa baca Alkitab atau baca nyanyian lagu, tapi ada lagu yang Tante Kit ingat bisa dinyanyikan. Atau mungkin dari HP atau dari radio bisa tolong dinyalakan, ya, supaya Tante Kit bisa mendengar lagu rohani, Tante Kit ikut nyanyi memuji Tuhan. Begitu. Jadi kalau perlu bantuan dari saya atau dari gereja, nanti kami bisa bantu bagaimana Tante Kit bisa mendapatkan lagu, mendengarkan lagu-lagu rohani di sana, kita bisa. Ya Tante Kit ya. Pokoknya terus ingat Tuhan, terus menyapa Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita tetap melakukan aktivitas kita sebagai bentuk rancangan damai sejahtera Tuhan dinyatakan dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, sebelum kita berdoa syafaat, saya akan mengajak kita nyanyi lagu yang E, Sampai Memutih Rambutku. Kita nyanyi satu kali saja. Ya, kita belajar sama-sama ya, sama Pak Dedi, sama Tante Kit ya. 3, 2, 1. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Lagu ini kita selalu bersandar kepada Tuhan, setia di dalam Tuhan, dan kita akan selalu merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya akan berdoa syafaat. Tadi yang dilakukan itu bunyi ya, dulu di Pati, di Lasem. Di Lasem ya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan rancangan dan bahkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera-Mu terus Engkau sempurnakan dari waktu ke waktu hingga masa depan kami menjadi sempurna di dalam Tuhan. Secara khusus kami percaya rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu akan selalu memenuhi dan terwujud di dalam kehidupan Tante Kit sebagai orang tua bagi keluarga ini. Dalam usianya 75 tahun, ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Dan semua itu kami imani dan kami amini bahwa apa yang terjadi dan dialami Tante Kit hingga hari ini adalah merupakan perwujudan dari rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan kami percayakan Tuhan, hari-hari kehidupan Tante Kit besok dan selanjutnya, masa depan Tante Kit ada di dalam tangan kasih Tuhan. Karena masa depan Tante Kit juga sudah Tuhan rancangkan di dalam kehendak Tuhan. Dan Kau akan selalu memberikan damai sejahtera di dalam masa depan Tante Kit. Kami serahkan Tante Kit dalam tangan kasih Tuhan di dalam kesehariannya. Baik ketika dia bangun tidur, melakukan aktivitas sehari-hari di rumah bersama dengan Bapak Dedi putranya di sini, juga aktivitas yang bisa dia lakukan bersama dengan tetangga
atau orang lain yang datang, kami percaya Tuhan akan memberkati, menyertai semua aktivitas yang dapat dikerjakan Tante Kit. Dan di dalam aktivitas hari-harinya, Tante Kit bisa tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Tante Kit bisa terus berdoa, ingat akan Tuhan, berseru, memohon pertolongan dan berkat Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, dan memohon kekuatan Tuhan, agar Tante Kit dapat terus kuat, dapat terus bersukacita di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Apabila Tante Kit saat ini mengalami sesuatu atau suatu pergumulan atau ketakutan, kekhawatiran, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja untuk memberikan ketenangan, kedamaian, dan memberikan kekuatan baru, harapan dan semangat baru kepada Tante Kit. Dan Tuhan akan menolong Tante Kit mengatasi setiap pergumulannya. Kami berdoa juga Tuhan, bagi setiap makanan, minuman, dan juga mungkin obat-obatan nutrisi yang dikonsumsi Tante Kit, biarlah semua itu dapat Tuhan berkati, sehingga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, kesegaran bagi Tante Kit di dalam aktivitas kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi semua anak-anaknya, bagi Bapak Dedi yang ada di rumah ini. Tuhan berikan kesehatan kepada Bapak Dedi. Tuhan berkati dalam segala aktivitas pekerjaannya, agar semua yang dikerjakan Bapak Dedi boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan menjadi berkat, mendatangkan rezeki bagi kebutuhan Bapak Dedi, dan juga menjadi berkat bagi ibunda di rumah ini ataupun bagi sesamanya. Tuhan tolong Bapak Dedi dalam menjalani semua aktivitas pekerjaan dan tanggung jawabnya. Apabila saat ini dia mengalami kesulitan atau hambatan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan hikmat dan kecakapan, Tuhan berikan keberhasilan, sehingga semua usaha pekerjaannya berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kehidupan dan masa depan Bapak Dedi. Kami percaya Tuhan, masa depan Pak Dedi juga semua ada di dalam tangan Tuhan, dan masa depan Pak Dedi adalah masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga Ibu Lili di Lasem, dan juga keluarga Ibu Lulu di Pati, bersama dengan suami mereka, bersama dengan anak-anak mereka masing-masing. Tuhan memberkati rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Biarlah rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera memenuhi, terwujud senantiasa dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati kesehatan mereka semua. Tuhan memberkati semua pekerjaan aktivitas mereka. Tuhan memberkati segala kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan cukupkan semuanya itu. Tuhan memberkati dalam segala urusan rumah tangga mereka. Tuhan berkati pertumbuhan jasmani, pertumbuhan rohani, anak-anak mereka atau cucu-cucu Tante Kit. Biarlah mereka terus bertumbuh sehat dan kuat. Mereka diberkati di dalam pertumbuhan rohaninya, agar mereka menjadi orang-orang yang hidup beriman dan takut akan Tuhan. Tuhan berkati semua pendidikan mereka. Sekalipun mungkin mereka harus belajar online, belajar dari rumah secara online, ataupun mereka mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka, Tuhan berikan kepada mereka kepintaran, ketekunan, dan keberhasilan, sehingga semua tugas tanggung jawab studi mereka berjalan dengan baik, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang berprestasi di dalam studi mereka. Dan kami percaya Tuhan, masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan, penuh dengan damai sejahtera-Mu, karena itu Engkau akan bimbing, Engkau akan tuntun mereka semua, agar mereka boleh meraih cita-cita, meraih setiap impian dan harapan yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Tuhan berkati orang tua mereka yang terus mendampingi, mendidik, dan membimbing mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau lindungi keluarga besar Tante Kit ini di dalam kasih karunia Tuhan. Jauhkan keluarga besar ini Tuhan dari segala mara bahaya. Jauhkan keluarga besar ini dari virus corona dan sakit penyakit Tuhan. Dan jauhkan keluarga ini dari segala hal-hal yang jahat. Kiranya Tuhan terus berkati keluarga ini, sehingga keluarga ini juga boleh menjadi alat Tuhan
menjadi sarana Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi sesama mereka. Terima kasih Tuhan, kami sebentar juga akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua sepanjang malam hari ini dan hari-hari kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Ya, kita bisa lewati saja. Ya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mesbah keluarga, di tengah keluarga Tante Kip ini telah selesai. Ya mungkin Tante Kip, Pak Dedi bisa melambai-lambai. Ya kami ucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.